1095 hari perjalanan tentang belajar memahami jeda, merayakan letih, dan menemukan rumah di mata satu sama lain. Inilah prolog kami. Hai, aku Aida. Halo, kenalkan nama saya Ahmad Riyahawari atau biasa dipanggil Ari. Jujur aku melihat dia pertama kali adalah sebagai senior yang cukup mengagumkan karena dia dan aku ketemu di organisasi di kampus. Kemudian dijelaskan saat itu macam-macam prestasinya, macam-macam karyanya, sehingga aku tertarik untuk belajar banyak hal dari dia. Oh, ini anak pinter ya. Aduh, nanti dia ngeliat ini dan dia pasti dia seneng gitu loh. Tapi yang gue lihat karena dia emang pinter dan interest banget gitu loh. Ketika apa yang gue omongin dia selalu excited dengan apa itu, dan gue sangat senang sama orang-orang yang suportif atas apa yang gue obrolkan, atas apa yang gue komunikasikan gitu. Dan itu salah satu kesan awal ketika gue ketemu dia. Aku mulai sadar ketika dia itu mulai menunjukkan kalau dia itu mulai serius. Serius itu dalam hal dari tindakannya, dari perkataannya, dan dia bisa membuktikan itu semua. Kemudian kalau ditanya kapan waktunya, itu pada saat dia akhirnya mengungkapkan perasaannya dan dia berusaha membuktikan semua itu dengan caranya dan versinya sendiri. Gue menemukan dia gitu loh. Dia bisa menemani hari-hari gue dengan annoying, dengan tulus, yang dia mungkin gak sadar gitu loh kalau ini adalah bagian dari pendekatan gue gitu. Tapi menurut gue gak apa-apa. Annoyingnya itu yang membuat gue merasa interest ketika gue ngobrol, ketika gue pendekatan sama dia. Awalnya dia adalah orang yang cukup cuek karena mungkin gue bisa dibilang pacar pertamanya dia, jadinya makanya dia cuek. Tapi dia sangat belajar, lambat laun proses, karena perjalanan kita udah mau 3 tahun. Sangat cuek, tapi karena dia ngelihat, dia belajar, dia peka, terus gue selalu mengkomunikasikan apa yang gue mau, karena gue orangnya to the point gitu loh. Jadinya semuanya berjalan baik-baik aja, dan sekarang dia di titik hubungan tuh emang harus dikomunikasikan, hubungan tuh emang harus diutarakan gitu loh. Kalau nggak diutarakan nggak akan bisa kejadian dan nggak akan bisa dapat win-win solutionnya gitu. Perhatian dia itu dalam melihat situasi dan kondisi, baik mood aku lagi kayak gimana, kemudian dia juga paham kalau misalkan ada sesuatu yang mengganjal di antara aku atau dia. Terus kemudian dia juga tahu apa yang aku butuhin, padahal aku nggak ngomong gitu. Cukup bisa memahami hal-hal yang nggak perlu diomong, tapi dia paham gitu. Karena aku bukan orang yang bercerita dan bisa mengungkapkan semua halnya begitu aja gitu. Apalagi khususnya ke dia ya. Makanya di video ini aku sedikit bingung. Ya, karena aku bingung mau ngomong apa. Harapannya adalah aku pengen kita bisa hidup berdua bersama selamanya, langgeng sampai maut memisahkan. Ini yang paling sedih sih buat gue gitu loh, karena gue bisa berada di titik ini, gue bisa ada di sini, yang gue sadar bahwa gue tanpa referensi gitu loh. Gue nggak tahu arahnya seperti apa karena gue sudah yatim dari kecil, makanya gue nggak tahu nih cara memperlakukan wanita dengan baik, cara membuat wanita dengan bahagia dan segala macam. Dan gue ada di titik ini, gue bisa membuat dia bisa berjalan satu tangga
satu tangga selanjutnya, tangga pernikahan. Dan gue berharap gue bisa belajar berjalan karena gue takut, karena gue gak punya referensi, gue gak ada contohnya sama sekali. Dan gue merasa bahwa ini adalah hal belajar yang bakal gue akuin ini akan terus salah, tapi gue tetap harus membuat dia bahagia terus, harus membuat dia senang terus. Karena di titik ini gue sadar kalau mungkin Tuhan ngasih kepergian ayah gue karena biar gue kuat, biar gue bisa berada di titik ini, biar gue bisa berdiri di atas kaki gue sendiri. Dan mungkin ini jalannya. Harapannya ya semoga sama-sama bahagia, sama-sama bisa saling melengkapi, mengkomunikasikan dengan baik, berjalan dengan baik semuanya. Dan gue gak minta apa-apa sih, yang penting kita bahagianya kecil-kecilan dulu ya sayang.